Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, hari yang baru bagi kami, di mana ya Tuhan Kau telah memberikan kepada kami Tuhan nafas kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan Kau juga pimpin kehidupan kami Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami boleh selalu berada di dalam kehendak dan rencana Engkau, dan kuduskan hidup kami, jauhkan dari hal-hal tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan yang bertemakan pengakuan Tuhan adalah yang utama. Kalau kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Banyak orang Kristen beranggapan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sudah cukup untuk memperoleh keselamatan. Apalagi ditambah dengan keterlibatan dalam pelayanan. Lengkaplah sudah, dan itu sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Benarkah? Tidak demikian. Keselamatan tidak berhenti sampai kita percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tetapi kita harus terus bertumbuh sampai kita mendapatkan status sebagai pelaku firman. Sebab dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa atau tidak melakukan kehendak Bapa adalah ukuran Tuhan dalam menilai hidup seseorang. Karena dalam Matius pasal 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata berterus terang di dalam Alkitab King James diterjemahkan sebagai confess, atau di dalam versi bahasa Inggris Alkitab lain diterjemahkan declare, artinya mengakui di depan umum. Pada saatnya nanti Tuhan akan mengakui di depan umum atau berterus terang di hadapan khalayak. Betapa malang dan suatu bencana yang mengerikan jika pada hari penghakiman kelak Tuhan tidak mengakui kita alias menolak kita. Ditolak Tuhan berarti penghukuman kekal ada di depan mata. Dan orang yang tidak diakui dan ditolak oleh Tuhan bukanlah mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Namun ada orang-orang yang secara kasat mata tampak melayani pekerjaan Tuhan, bahkan bukan sembarang melayani, sudah bernubuat, sudah mengusir setan dan mengadakan banyak mukjizat. Dengan kata lain, mereka memiliki jam terbang yang tidak diragukan dalam pelayanan, mempunyai reputasi, terkenal, hebat di mata manusia. Ternyata prestasi seorang dalam pelayanan yang walaupun di mata manusia dikatakan hebat, tapi bukan jaminan beroleh pengakuan dari Tuhan atau dikenal oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudari, melakukan kehendak Tuhan adalah modal dasar memperoleh pengakuan dari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita bahwa kita boleh selalu menyandar pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan mengenal kita dan Tuhan mengakui kita pada hari penghakiman terakhir. Karena pengakuan Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Mari sama-sama kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kiranya Kau pimpin hidup kami Tuhan untuk selalu berada ya Tuhan. Dan juga selalu bersandar, memegang firman kebenaran Engkau. Pimpin kami Tuhan supaya boleh dapat melakukan firman Engkau Tuhan. Kan supaya kami Tuhan pada hari terakhir nanti Engkau mengenal kami Tuhan. Dan Engkau mengakui kami Tuhan. Karena ini adalah modal dasar, yaitu melakukan kehendak Tuhan dan diakui oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.